Selamat malam pemirsa, dalam suatu negara dengan sistem demokrasi, oposisi sangat diperlukan untuk mengawasi kebijakan pemerintah. Negara demokrasi tanpa oposisi sangatlah berbahaya karena dapat memunculkan tirani. Penguasa bisa semena-mena dalam menjalankan pemerintahannya. Oleh sebab itu, di Indonesia harus ada oposisi sebagai penyeimbang pemerintah dan tegaknya demokrasi. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, meneguhkan oposisi mencegah tirani. Bersama saya Fitri Megantara. Meneguhkan oposisi mencegah tirani. Konstitusi Indonesia yang menganut sistem presidensial memang tidak mengenal istilah partai oposisi. Namun, fungsi oposisi tetaplah ada dan harus tetap ada, karena itu merupakan sesuatu yang built-in dalam alam demokrasi. Fungsi oposisi sudah terintegrasi secara alami dalam sistem politik demokratis. Ia hadir untuk menyumbangkan pikiran-pikiran alternatif yang konstruktif, sehingga kekuasaan memiliki penyeimbang dan bekerja di bawah pengawasan. Ketika suatu saat penguasa melenceng ke kiri atau ke kanan, fungsi oposisi dalam negara demokrasi akan bergerak, tampil ke depan, mengingatkan penguasa untuk kembali berjalan di rel konstitusi. Itulah indahnya demokrasi dengan fungsi oposisi di dalamnya. Namun fungsi itu terancam mati ketika rezim ini sebentar lagi berganti. Adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Republik Indonesia, Bambang Susatyo, yang menelurkan sebuah ide yang berpotensi melahirkan tirani karena terkuburnya pikiran-pikiran alternatif. Bamsud, demikian ia karib disapa, ingin agar semua partai masuk kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu bahkan mewacanakan agar PDI Perjuangan selaku pemenang pemilu legislatif 2024 ikut dalam gerbong pemerintahan. Ia yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak akan ada masalah tanpa adanya partai di luar pemerintahan. Alasannya, filosofi demokrasi di Indonesia menganjurkan agar setiap kebijakan pemerintah diputuskan melalui musyawarah mufakat. Bamsud juga mengklaim dunia bisnis di tanah air sangat menanti-nantikan pemerintahan tanpa oposisi. Situasi politik akan selalu tenang, kondusif dan terjaga karena tidak ada satupun partai yang meneriaki kebijakan dan kerja pemerintah. Saya ingin semua partai bergabung dalam koalisi pemerintah, enggak ada yang di luar. Sehingga suasana politik kondusif, bisnis jadi enak. Ini teman-teman pebisnis sangat mengharapkan adanya situasi politik yang kondusif, kata Bamsud di Jakarta Selasa kemarin. Keinginannya itu patut kita kritisi, sebab dalam praktik demokrasi dimanapun, ketiadaan partai politik di luar pemerintahan bisa membahayakan mekanisme check and balance. Pemerintah yang dibentuk akan merugi, begitu juga rakyat di bawahnya. Benar memang konstitusi tidak mengenal partai oposisi karena Indonesia tidak menganut demokrasi parlementer. Namun Bamsud sepertinya lupa tentang fungsi oposisi yang sudah built-in di alam demokrasi. Fungsi ini menuntut adanya partai penyeimbang di luar pemerintahan. Ia juga tidak salah ketika mengatakan dunia bisnis membutuhkan pemerintahan yang tidak gonjang-ganjing. Tapi apalah artinya kestabilan berbisnis tanpa adanya wahana berdialektika, suatu ruang yang memfasilitasi perdebatan sehat berbagai elemen kepentingan. Sejarah sedang menunggu kita. Kiranya negeri ini tetap memiliki partai politik yang berani menarik garis demarkasi dan menjadi pengawas kritis pihak penguasa. Tanpa ikhtiar bersama merawat demokrasi, ia terancam rusak bahkan mati di tangan pemerintahan tirani.
Meneguhkan oposisi mencegah tirani, kita akan langsung membedahnya bersama Ketua Dewan Redaksi Media Group, Bang Elman Saragih. Selamat malam, Bang Elman. Malam, Mbak Rara. Oke, Bang Elman, sebetulnya kenapa sih harus ada oposisi? Bukannya kalau tidak ada oposisi, tidak ada riak-riak, tidak ada kemudian yang meneriaki kebijakan pemerintah, situasi menjadi lebih kondusif? Iya, memang demokrasi itu kan justru indahnya ketika ada oposisi. Mbak Rara bisa bayangkan, kalau sebuah pemerintahan tidak ada oposisi, bisa terbayang nggak gimana jalan pemerintahan itu? Ada oposisi aja pun KKN itu bisa terjadi kok. Ya. Anda bisa bayangin sekarang ini. Anda kata ada oposisi yang kuat dan tangguh, barangkali kasus korupsi 271 triliun di PT Timah sekarang ini, mungkin itu nggak akan terjadi itu. Kalau ada oposisi yang kuat dan tangguh. Kalau kuat ya, mungkin juga selama ini keberadaan oposisi memang nggak terlalu kuat kan, bahkan relatif lemah kan. Terjadilah KKN, terjadilah korupsi terakhir kasus 271 triliun di Timah. Oke, jadi kalau ada pemikiran bahwa kemudian agar semua partai masuk kabinet, terutama untuk pemerintahan berikutnya, menurut Bang Elman seperti apa? Ya, artinya kalau menurut saya itu kurang masuk akal ya. Jadi kalau ada yang berpendapat supaya suasana kondusif, bisnis bisa kondusif berdampak pada bisnis ya. Itu menurut saya sih nggak benar. Yang benar itu kalau ada oposisi yang kuat dan tangguh, maka akan ada penyeimbang dan kontrol. Kan kita nggak bisa menjamin pemerintahan itu betul-betul lurus, betul-betul berpihak kepada rakyat. Nah, ketika pemerintah melenceng, ketika pemerintah itu hilap, ya hilaplah kita bilang. Bukan dengan sengaja, tapi bukan tentu juga tidak dengan sengaja kan. Ketika itu terjadi, disitulah peran oposisi, peran penyeimbang, peran kontrol, mengingatkan pemerintah. Jadi jangan ada bayangan oposisi itu niatnya untuk merusak, bukan. Oposisi yang konstruktif. Itu yang sebetulnya kita perlukan. Artinya kalau oposisi yang kuat, justru pemerintahan juga akan sehat. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirilis juga akan kredibel. Kalau oposisi kuat dan tangguh, bisa dipastikan pemerintahan itu pasti tangguh, pasti akan kuat. Dan hampir bisa dipastikan KKN tidak akan terjadi. Hampir bisa dipastikan korupsi itu pun kalau ada, kecil sekali. Oke, baik, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan, Bang Elman, kita akan lihat terlebih dahulu kutipan pernyataan berikut ini. Ya, kita lihat pernyataan dari Ketua MPR RI Bambang Susatyo yang mengatakan, ya kalau secara pribadi, saya ingin semua partai bergabung dalam koalisi pemerintahan, nggak ada yang di luar, sehingga suasana politik kondusif, bisnis jadi enak. Ini teman-teman pebisnis sangat mengharapkan adanya situasi politik yang kondusif, artinya kalau bisa nggak perlu ada oposisi lah, ngapain? Kita bisa musyawarah mufakat, itu kan filosofi demokrasi kita. Itukah filosofi demokrasi kita, Bang? Ya menurut saya sih, karena ini dia katakan pribadi, ya bagaimana saya bisa keberatan soal ini pribadi kan. Tapi sebetulnya kan untuk bernegara ini kan bukan soal pribadi kan. Ini kan soal keobjektifan kan, niatan untuk kebersamaan dan pengertian bagaimana kita membangun bangsa dan negara. Untuk membangun bangsa dan negara itu sebetulnya ya memang benar. Situ ada pemerintahan, tapi ada juga di luar pemerintahan. Itulah yang terbayang di dalam pikiran masyarakat sekarang ini, diperlukan partai politik yang kuat dan tangguh di luar pemerintahan. Bahkan masyarakat sudah berharap ketika hasil pemilu itu nanti sudah final, jadi pemenangnya sudah pasti siapa, maka harapan masyarakat sebetulnya seluruh partai politik yang tidak tergabung dalam koalisi yang memenangkan Pilpres, maka
sebaiknya mereka ada di luar pemerintahan. Itu harapan masyarakat. Soal kenyataannya nanti itu berpulang kepada partai politik masing-masing. Kenapa masyarakat berharap seperti itu? Supaya betul-betul ada kontrol, ada pengawasan yang kuat. Kalau ada pengawasan dan kontrol yang kuat, seperti yang saya katakan di awal tadi itu, pemerintahan ini pasti akan kuat dan pasti akan bersih. Hal yang pasti diharapkan tidak akan terjadi KKN. Kalau misalnya demokrasi tanpa oposisi, Bang, kekhawatiran munculnya tirani, apakah itu merupakan kekhawatiran yang sangat realistis, sangat bisa dimaklumi seperti itu, Bang? Kita kan sudah berpengalaman di Orde Lama, kita sudah berpengalaman juga Orde Baru, bagaimana jalannya pemerintahan ketika oposisi itu tidak ada. 32 tahun kan, kita merasakan. Pasti kita bilang Orde Baru juga banyak baiknya. Tetapi sekiranya ketika Orde Baru itu oposisi itu kuat dan tangguh, kita bisa bayangkan pemerintahan kita sekarang ini pasti akan jauh lebih maju daripada yang sekarang ini. Amerika ratusan tahun sudah mengenal oposisi. Dan itulah yang membuat Amerika hari ini negara superpower. Oke, check and balances yang jalan seperti itu ya. Oke, Bang Elman, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Namanya diundang masa tidak hadir, apalagi buka puasa bersama. Ada kultumnya, ada doanya, itu kan sesuatu yang dalam kapasitas Mbak Puan sebagai Ketua DPR, ya terus membangun komunikasi politik. Tapi dalam komunikasi politik kan sikap dari PD Perjuangan tetap kokoh di dalam menjaga konstitusi, menjaga demokrasi yang berkedaulatan rakyat, dan terus berjuang bagi supremasi hukum dan demokrasi itu sendiri. Ya, sikap dari PD Perjuangan kan bisa terlihat dari rekam jejaknya. Terkait dengan mau berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, karena itu keputusan strategis, nanti akan dipertimbangkan dengan melihat berbagai variabel-variabel politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga suasana kebatinan rakyat. Ya, Bang Elman, berbicara mengenai oposisi, memang salah satu sorotannya saat ini sekarang ke PDIP seperti itu. Tadi didengarkan dari pernyataan Pak Hasto bahwa soal isu gabung koalisi ini kan masih membahas secara internal sesuai dengan dinamika politik. Tapi menurut Anda seperti apa, Bang Elman? Ini dinamika politik ke depannya mengenai posisi oposisi PDIP seperti itu. Ya, memang kalau kita dengar suara-suara di luar ya, seperti yang tadi juga disampaikan oleh Ketua MPR, Bamsud ya. Ada sebuah keinginan supaya ada koalisi gemuk lah. Gitu. Mengajak semua partai bergabung. Semua partai bergabung gitu kan. Ya memang terpulang kepada partai politik masing-masing kan. Tapi kalau Mbak Rara tanya saya bagaimana perkiraan tentang PDIP, ya yang paling bisa menjawabnya kan mereka. Tapi kalau perkiraan-perkiraan sementara ini, banyak pihak juga yang yakin PDIP akan tetap berada di luar pemerintahan. Apalagi karena kemudian ada peristiwa seperti yang ada di layar kaca, Bang Elman, ada pertemuan ataupun bukber antara Puan sebagai Ketua DPR dengan Bamsud, kemudian dengan Rosan juga, sehingga memang hal ini kemudian memunculkan isu-isu mengenai kemungkinan koalisi PDIP, apakah kemudian akan mendekat, merapat, kemudian seperti itu pada pemerintahan? Kalau pertemuan seperti ini kan tidak bisa kita menyatakan bahwa kecenderungannya akan bergabung kan. Itu kan namanya komunikasi politik kan. Namanya para politisi pasti akan bertemu. Kan janggal, aneh juga kalau para pelaku politik ini tidak bertemu kan. Tetapi tidak berarti akan berada dalam suatu koalisi kan gitu kan. Sama ketika misalnya partai politik sekarang ini belum menyatakan sikap terhadap hasil pemilu, itu juga tidak berarti mereka tidak mengakui kan gitu kan. Jadi
kalau menurut pandangan kita, memang ke depan itu belum bisa kita punya gambaran di dalam pemerintahan itu apakah separuh, apakah 70%, apakah 90%, apakah 100%, kita belum bisa punya gambaran. Tetapi perkiraan minimal dua partai politik sudah belum bisa dipastikan akan ada di luar. Gitu. Tapi yang penting adalah kita ataupun demokrasi ini sangat membutuhkan oposisi, lagi-lagi fungsinya sebagai check and balances itu sendiri ya Bang. Ya, kalau pemerintahan ini tidak punya oposisi yang kuat dan tangguh, yang rugi itu ya pemerintah dan yang paling rugi itu rakyat. Jadi pentingnya oposisi ini adalah bagaimana supaya menjaga pemerintahan itu tetap on the track. Pemerintahan itu tetap berkiblat untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan penguasa. Disinilah arti pentingnya oposisi yang kuat dan tangguh itu. Jadi kepentingannya apa? Menjaga, jangan sampai melenceng. Menjaga, jangan sampai ada KKN. Artinya gini loh, kalau oposisi itu kuat dan tangguh, barangkali tuduhan-tuduhan penyelenggaraan pemilu itu curang juga mungkin nggak ada. Jangan-jangan juga mungkin kalau ada oposisi yang kuat dan tangguh sejak dari dulu, mungkin tidak perlu mereka mengadukan sengketa pemilu ke MK. Bahkan ada sempat disebut-sebut akan menggunakan hak angket. Jadi karena pengawasan itu jalan dengan jadi berbagai kebijakan pemerintah. Sejak gitu. dari awal diawasi. Katakanlah posisi masing-masing lembaga tinggi negara misalnya, MK misalnya. Ketika ada pengaduan kepada gugatan kepada MK. Ketika MK itu tetap on the track, pasti tidak ada MK-MK. Kan gitu. Jadi makanya sebetulnya kan masyarakat harus berpikir luas. Apa arti, apa peran oposisi di dalam pemerintahan. Jadi di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan sebetulnya berperan sama. Jadi yang di luar juga sebuah kehormatan, di dalam juga sebuah kehormatan. Betul. Oke, baik Bang. Selanjutnya kita akan mendengarkan pandangan dari masyarakat, dari netizen soal topik kita untuk malam hari ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita akan langsung lihat hasil jejak pendapat sederhana yang dilakukan oleh Metro TV di media sosial X mengenai ketiadaan oposisi dapat membahayakan mekanisme check and balance dalam negara demokrasi. Netizen kemudian menjawab, ya tentu saja 84% yang menyatakan tidak 16%. Artinya ini netizen juga sudah menyadari betul bagaimana kemudian oposisi ini penting untuk fungsi check and balances. Dan kita lihat nih Bang, komentar dari netizen di @jadira_nirwasita. Bahaya banget kalau nggak ada oposisi, bisa semena-mena dan otoriter itu penguasa. Mari kita berkaca ke zaman Orba. Tadi juga kita sudah sempat bahas ya mengenai bagaimana demokrasi tanpa oposisi dan bahayanya seperti apa. Ya, jadi memang ya akan mengarah otoriter kan. Tadi kan pemirsa sudah 84% memahami itu. Bahaya gitu. Jadi ancaman itu akan ada di depan mata. Jadi sebetulnya pemerintahan yang akan datang, siapapun dia harus bersyukur kalau oposisi bertumbuh di luar pemerintahan. Kenapa? Oposisi inilah nanti yang dari hari ke hari akan menjaga jalannya pemerintahan ini. Jadi mereka tetap membangun, mereka tetap pro rakyat, ya kan? Tetapi mereka juga sadar ketika mereka hilap atau mungkin mereka ada tanpa disadari melakukan tindakan di luar hukum, maka disitulah nanti oposisi akan berteriak. Jadi Anda bisa bayangkan, kalau tanpa oposisi, kalau ada yang melenceng, dia akan tetap berlangsung terus.
apa jadinya negara ini kalau terus KKN merajalela misalnya. Kenapa KKN merajalela? Karena nggak ada yang teriak. Dari awal kita sudah katakan tadi, sekiranya oposisi ada, kuat dan tangguh, mungkin dari awal sudah ada yang berteriak, ini nggak bisa nih. Sudah dia berpikir Sudah kritis. berpikir ini nggak bisa. Ini keliru ini. Ketika misalnya MK misalnya membuat undang-undang misalnya kan, menciptakan undang-undang baru misalnya kan, masyarakat pasti teriak kan, ini nggak bisa ini. Langsung melakukan gugatan-gugatan lagi kan gitu kan. Tapi kan ini tidak terjadi. Anda bisa bayangkan sampai ada peringatan keras terakhir. dan terakhir Oke. itu pun tetap tidak berguna kan Oke, gitu. artinya tapi di luar pemerintahan menjadi oposisi ataupun di dalam pemerintahan ini posisi yang sama-sama terhormat dan memiliki fungsi yang betul-betul penting keduanya seperti itu ya Bang. Kita harus yakinkan partai politik Oke. di luar pemerintahan itu juga terhormat. Di dalam pemerintahan juga itu juga terhormat. Jadi sama-sama terhormat. Oke. Jadi berbahagialah negara ini kalau ada oposisi yang kuat dan tangguh. Oke, baik Bang Elman, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini. Dan pemirsa, demikian perjumpaan kita dalam editorial malam hari ini. Saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV